Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Indonesia ubah wajah sepak bola Asia sampai jadi trend center. Gebrakan Erick Thohir buat geger Asia, Aussie sampai nggak percaya. Saat ini, Timnas Indonesia memang sudah menunjukkan transformasi yang luar biasa dalam skuad utama untuk mencoba lolos ke Piala Dunia. Dan melihat perkembangan Timnas Indonesia saat ini, setidaknya kita harus mengucapkan terima kasih atas terobosan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong 4 tahun yang lalu. Bagaimana tidak, meski Shin Tae-yong mendapatkan banyak kritikan, dirinya masih tetap berada pada pendiriannya untuk menambah amunisi dengan para pemain diaspora. Dan hasilnya, Timnas Indonesia meski memiliki peringkat terbawah, namun kita masih bisa bertahan sebagai peringkat ketiga tepat di bawah Australia. Dan saat ini, terobosan yang dibuat oleh STY di masa lalu terus diperbarui oleh Erick Thohir untuk bisa menjaga asa Timnas Indonesia lolos untuk pertama kalinya di Piala Dunia tahun depan. Pasalnya, secara mengejutkan sebelum laga kontra melawan Australia serta Bahrain Maret esok, Pak Erick Thohir tak hanya menambah 1 pemain saja. Dari awal kita menyangka hanya Ole Romeni yang bisa bermain pada Maret nanti. Namun ternyata di luar dugaan. Untuk memastikan 6 poin di 2 laga Maret, Erick Thohir mengumumkan 3 nama yang belum kita dengar sebelumnya. Ketiga pemain tersebut adalah Dan James, Emil Audero, dan Joy Pelupessy. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Erick Thohir dalam sesi jumpa pers bersama awak media di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Februari 2025. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat, salah satunya. Erick Thohir mengaku senang ketiga pemain ini bersedia membela Timnas Indonesia. Pemain pertama yang diumumkan Erick Thohir adalah Emil Audero. Kiper FC Palermo itu akhirnya mau membela Timnas Indonesia. Emil Audero akan memperkuat kiper Timnas Indonesia. Dengan datangnya Emil, kita akhirnya memiliki 2 kiper yang sama baiknya untuk bertarung saat duel udara. Pemain kedua yang disebutkan Erick Thohir adalah Joy Pelupessy. Kita sempat kaget dengan nama satu ini karena luput dari pantauan kami. Namun jika kita melihat track record Joy, ia bermain layaknya HY yang memiliki tendangan dari luar kotak penalti cukup keras. Bahkan mayoritas gol yang dibuat oleh Joy memang dari luar kotak penalti. Saat ini, Joy Pelupessy kini memperkuat klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, dan berposisi gelandang tengah. Kata Erick Thohir, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membutuhkan pemain-pemain tambahan di lini tengah. Dengan tambahan seorang Joy, diharapkan bisa menemani seorang HY untuk menghidupkan lini tengah Timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, adanya 5 pemain tengah yang memiliki skill yang hampir sama bisa memudahkan Kluivert untuk memilih pemain pengganti ketika salah satunya dibekap cedera nanti. Dia keturunan Maluku dan dia kapten di klubnya serta mempunyai pengalaman di Liga Inggris dan sekarang di Liga Belgia, kata Erick Thohir. Saya rasa dia akan mendukung lini tengah Timnas Indonesia karena saat ini masih kurang. Pemain terakhir yang akan menjalani proses naturalisasi adalah Dan James. Pemain ini memang sudah digembar-gemborkan dari awal bulan lalu. Namun, banyak yang tak menyangka prosesnya akan secepat ini. Sebab sebelumnya ketika ditanya oleh salah satu media Belanda, Dan James masih memikirkan rencana membela Timnas Indonesia. Dan James mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Pemain berposisi bek kiri itu kini memperkuat Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi di Belanda.
Masuknya Dean James pastinya akan menggeser banyak posisi pemain yang biasanya menjadi super sub. Sebab jika melihat kualitas, gaya main Dean James hampir sama dengan Verdonk. Dan jika harus memilih salah satu, pastinya akan sulit untuk Kluivert menentukan siapa yang terbaik. Dan pastinya nama-nama seperti Pratama Arhan ataupun Shane Patinama akan lebih sulit mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Melihat tambahan banyak amunisi baru ini, beberapa media Thailand menyoroti aksi mengejutkan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Mereka tak menyangka Indonesia akan bertransformasi secepat ini, sedangkan Thailand belum menemukan pemain diaspora yang mereka incar. Bahkan Madam Pang dalam satu kesempatan sudah pernah mengatakan, Indonesia cukup beruntung bisa memiliki pemain yang sudi membela Indonesia dengan mudah. Bahkan sampai saat ini belum ada satupun pemain diaspora yang merapat ke Thailand. Rata-rata mereka menolak karena tak terlalu tahu tentang negara tersebut. Namun dengan terus memberikan contoh dengan mendatangkan pemain diaspora baru, setidaknya Indonesia saat ini bisa menjadi kiblat baru di Asia. Bahkan karena cara ini berhasil, Vietnam saat ini juga tengah melancarkan proses naturalisasi pemain baru mereka. Berbeda dengan nasib Indonesia, Australia yang akan menjadi tuan rumah dipusingkan dengan banyaknya pemain yang cedera menjelang laga penting ini. Terbaru, kiper Matthew Ryan harus menepi karena cedera. Mantan penjaga gawang Arsenal itu dihantam cedera pinggul dan sudah 2 laga terakhir absen membela klubnya RC Lens di Liga Prancis 2024-2025. Kini total 9 pemain utama timnas Australia mengalami cedera dan berpotensi absen dalam pertandingan yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Nama-nama seperti Harry Souttar yang telah membela timnas dalam 36 laga dan dikenal sebagai bek tangguh dengan tinggi 198 cm. Serta Kusini Yengi yang sudah mencetak 6 gol dari 11 penampilannya adalah bagian penting dari tim. Apa yang terjadi di timnas Australia saat ini pastinya membuat pukulan telak Popovic sebagai pelatih utama Australia. Ia tak tahu harus melakukan apa lagi jika para pemainnya mengalami cedera bahkan terus bertambah. Dan ini menunjukkan jika Indonesia cukup diuntungkan saat melakukan lawatan ke Australia nanti. Namun, masalah untuk Indonesia yang sebenarnya ada pada gaya baru yang akan ditampilkan oleh Kluivert selaku pelatih baru. Namun, jika ini bisa dilalui dengan baik, bukan tidak mungkin Choi Itian serta kolega akan bisa mengamankan 3 angka di kandang Australia besok.